Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Mega Milenia, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Saya sedang melaksanakan KKN, yaitu Kuliah Kerja Nyata, yang dimana KKN ini dibagi menjadi 4 siklus. Di video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan saya di siklus 2, yang dimana siklus 2 ini berfokus pada pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Saya sudah mewawancarai 2 narasumber. Mari kita simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenia, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya diberi tugas KKN ke sekolah-sekolah terdekat dari tempat tinggal. Jika boleh tahu, siapa nama? Saya Frenzy Purnama. Frenzy Purnama. Pada masa pandemi saat ini ya Bu, pembelajaran itu dialihkan kepada pembelajaran daring. Nah, apakah di sekolah ini pembelajaran dialihkan sepenuhnya kepada pembelajaran daring? Mungkin kalau untuk di SMP 2 itu untuk pembelajarannya daring seperti itu. Hanya mungkin kalau misalkan untuk anak yang memiliki kendala, mungkin anak tersebut bisa datang langsung ke sekolahan, maksudnya untuk meminta tugasnya dan dibawa pulang di rumahnya seperti itu. Menurut Ibu, efektif atau tidak ya Bu pembelajaran daring ini? Pembelajaran dari ini sebetulnya itu tidak seefektif kita seperti tatap muka. Pasti akan ada kendalanya, baik itu dalam siswanya, gitu kan ya, dalam penyampaiannya seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk dalam daring ini untuk efektif sih tidak begitu efektif seperti tatap muka. Esensi ya Bu dari pembelajaran tatap muka yang seperti biasanya. Lalu dengan pembelajaran daring ini, apakah porsi pembelajaran yang diberikan kepada siswanya tetap disamakan dengan seperti pembelajaran biasanya atau sedikit dikurangi Bu? Mungkin dikurangi karena kan kita tidak sesuai dengan secara tatap muka. Lalu kalau untuk daring dan tatap muka kan dalam waktunya pun berbeda ya. Kalau untuk daring dalam satu mata pelajarannya pun tidak akan sama seperti tatap muka seperti biasanya seperti itu. Jadi untuk kayak pembelajaran ada yang dikurang-kuranginya gitu. Nah, dalam Ibu mengajar, apakah Ibu menggunakan media? Kalau misalkan Ibu dalam penjelasan terkadang suka sama dikasih YouTube untuk penjelasan. Mungkin kalau misalnya untuk kayak materi kita ngasihin berupa misalkan PDF atau berupa PPT. Hanya untuk medianya, untuk penjelasannya terkadang kita suka memberi link YouTube atau sebuah video untuk penjelasan. Jika sekolah
dilaksanakan secara daring. Bagaimana sih Bu sistem pemberian dan pengumpulan tugasnya? Pemberian tugas di grup WhatsApp, melalui WhatsApp. Nah, disitu kalau untuk pengumpulan biasanya suka ada jadwalnya ataupun lewat WA, itu kan tergantung gurunya masing-masing. Kadang misalkan di hari itu anak harus mengumpulkan di hari itu juga gitu kan, jamnya kan pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, anak harus mengumpulkan di hari itu juga bahasa Indonesia tapi lewat WA. Jadi anak difotoin aja, kirimin aja ke nomor gurunya Untuk memudahkan juga ya Bu. ya. Dengan pembelajaran daring ini kan tidak ada perubahannya Bu dari pembelajaran seperti biasanya luring ke daring. Apa aja sih Bu kendala-kendala yang Ibu alami selama pembelajaran daring ini? Kendala pertama dari anak ya, maksudnya kan tidak semua anak misalkan mau memakai kuota atau misalkan dia punya handphone. Terus apalagi dengan kondisi seperti ini, semangat anak pun berkurang gitu. Jadi tidak seperti biasa kalau kita mengadakan tatap muka seperti itu. Pembelajaran daring ini menjadikan peserta didik tidak bisa terpantau secara langsung ya Bu oleh guru mata pelajarannya. Nah, apakah prestasi peserta didik ini selama pembelajaran daring meningkat atau bahkan menurun? Pasti menurun, karena kan emang mungkin dari anak pun tidak semuanya secara optimal untuk belajar ya, efektif secara dalam belajarnya. Jadi untuk daring ini prestasi anak tuh menjadinya menurun. Tidak ada usaha misalkan ikut ke temannya atau misalkan menggunakan handphone orang tuanya atau gimana, karena kan anak ya beda-beda gitu, atau enggak mungkin dalam lingkungan juga bisa itu kan berpengaruh juga ya. Ada kayak misalkan karena anak mengira cara belajarnya di rumah gitu ya, tidak sama seperti di sekolah, jadi kan anak mungkin agak sangkan, bahkan mungkin ada yang main atau bagaimana gitu kan. Dalam kondisinya pun misalkan untuk waktu belajarnya pun mungkin mereka seenaknya. Sekolah dilakukan lagi secara luring, apa sih harapan Ibu untuk sekolah kedepannya? Harapannya kalau secara umum ya, mungkin untuk yang pertama ya, kita juga itu yang ditunggu-tunggu ya, kita sudah kapan nih gitu kan untuk bisa jadi tatap muka itu ya. Mungkin kesiapannya kita harus bisa membangun peserta didik. Mungkin kan perbedaannya mungkin dalam pembelajaran dia hanya kebiasaannya mungkin daring, lalu tiba-tiba luring kan, mungkin untuk dalam semangat anak pun ya pasti asalnya misalkan menurun terus luring kan tidak akan langsung naik begitu saja kan. Pasti mungkin kita pun harus berpikir bagaimana untuk menjadi anak itu semangat kembali atau menjadi membiasakan kebiasaan di saat kayak tatap muka seperti itu. Jadi kebiasaan di saat dia daring, nah dia jangan disamakan apabila diadakan secara luring. Tanya kepada Ibu, mohon maaf telah mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih telah berkenan untuk membantu saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Bu, saya Vina Mega Melenia, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya mendapatkan tugas KKN untuk mewawancarai beberapa guru yang ada di sekolah lingkungan sekitar rumah. Jika boleh tahu, siapa nama Ibu? Nama saya Gita Anissa. Saya di SD Nanjung 3 sebagai guru kelas 5. Langsung ke pertanyaan Ibu. Pada masa pandemi saat ini memang sekolah dialihkan ya Bu kepada pembelajaran daring. Nah, apakah di SD Nanjung 3 ini sekolah juga dialihkan sepenuhnya kepada pembelajaran daring atau memang separuh-separuh? SD Nanjung 3 pembelajaran sepenuhnya daring. Dulu sih ada rencana mau luring, jadi si gurunya tuh nyamperin ke rumah siswa, cuman karena satu dan lain hal tidak ada izin juga dari dinas pendidikannya,
Jadi sepenuhnya pembelajaran daring, nggak ada pembelajaran yang lain-lain. Ke sekolah pun nggak boleh gitu ya, ke sekolah pun nggak boleh kecuali orang tua yang cuman ngumpulin tugas ya, paling gitu. Hampir 2 tahun kali ya pandemi ini teh sepenuhnya daring. Melalui media ya Bu, Iya, betul. iya betul. Menurut Ibu, dengan dihadapkannya pembelajaran daring ini efektif atau tidak sih Bu? Kalau sebagai seorang guru ya, kalau misalnya ditanya efektif atau tidak, kalau pembelajaran daring ini kurang efektif karena pembelajaran tatap muka sama daring beda banget kan ya bedanya. Jadi contohnya nih pembelajaran matematika, apalagi sekarang kan kelas 5 ya, kelas 5 itu matematikanya udah lumayan susah, sulit banget buat ngajar siswa pas mata pelajaran itu karena udah ada pecahan-pecahan, susah banget menjelaskan. Via YouTube juga susah anak buat ngerti kan. Kalau misalnya tatap muka mah jadi si anak teh setidaknya mengerti lah gitu ya, meskipun dia nggak ngerti, cuman ngelihat caranya langsung, oh berarti dia ingat gitu. Tapi kalau misalnya untuk pembelajaran daring kayak gini matematika susah banget. Kalau misalnya pembelajaran yang lain bisalah cuman baca kayak apa sih, kalau tema mah kan baca wacana langsung jawab. Kalau untuk matematika susah banget. Yang tahu ya buat guru yang lain gitu. Untuk masa sekarang mah yang paling susah itu ya ngajarnya yang pembelajaran matematika, karena banyak cara yang si siswa harusnya tahu, dia tuh malah bingung sendiri gitu. Paling itu sih nggak efektif kalau menurut saya mah gitu sebagai guru, ya nggak efektifnya teh dalam pembelajaran tertentu gitu. Untuk selanjutnya, dengan pembelajaran dari ini Bu, apakah porsi pemberian materinya itu disamaratakan dengan ketika pembelajaran luring, atau porsi pemberian materinya sedikit dikurangi? Pemberian pembelajarannya kalau saya sendiri dikurangin karena apa ya, apalagi kalau lagi pandemi gini mah kan kurang efektif itu. Jadi takutnya anaknya juga stres, anaknya malas. Nah, kebanyakan kan lagi pandemi gini mah malah anaknya malas gitu, apalagi dikasih tugas yang banyak lah, udah pasti rudet. Ya kalau kata orang Sunda mah rudet gitu. Jadi ya sebisa mungkin misalnya dalam satu pembelajaran itu banyak banget tugas atau banyak soal, dan misalnya 5 atau misalnya tiga tugas deh dalam satu pembelajaran itu teh, paling yang dikasih cuma 2 atau 1 gitu yang dikira-kira penting aja gitu paling. Jadi separuhnya itu biar mewakili. Iya, jadi yang berhubungan sama tema itu aja deh gitu, daripada kebanyakan nggak dikerjain, yang mending sedikit tapi ya udahlah gitu. Lagian kan sehari itu pembelajaran nggak cuman dari saya aja, mungkin dari bidang yang lain juga kan. Kayak misalnya agama, olahraga gitu kan, jadi kasihan juga, takutnya membebani anak juga. Dengan pembelajaran dari ini, apakah Ibu ketika mengajar menggunakan media? Nah, jika boleh tahu, media apa saja sih Bu yang Ibu gunakan? Media khusus, misalnya saya yang membuat sendiri ada, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu diutamakan gitu. Iya, nggak terlalu diutamakan. Yang diutamakan sih kalau misalnya ada nih nyambung sama yang dipelajari, paling media YouTube aja. Karena kan semua di YouTube sekarang banyak ya, jadi semua tersedia, jadi ya udahlah manfaatin aja yang di YouTube. Tapi kadang juga buat video sendiri. Tapi kalau kira-kiranya udah deh mending YouTube aja gitu, ya udah mending di YouTube aja. Kalau untuk buat video sendiri kan takutnya lama juga pembuatannya kan gitu, nggak mungkin juga yang di videoin langsung dikirim kan, pasti diedit juga lama. Jadi ya udah via YouTube aja paling gitu. Sekolah ini kan Bu melaksanakan pembelajarannya secara daring. Nah, bagaimana sih Bu cara pemberian materi dan pemberian tugas dan pengumpulannya kembali? Di sekolah ini pemberian tugasnya via WA. Jadi
Jadi kalau saya mah di kelas saya mah saya cuman mengirimkan misalnya tugas hari ini tanggal 10 kayak sekarang ya. Tugas hari ini tanggal 10 Agustus 2021. Nomor 1 halaman misalnya. Halaman sekian sampai sekian dibaca dan dipahami gitu misalnya. Terus halaman sekian sampai sekian diisi gitu. Terus kalau misalnya ada praktek-praktek kayak SPDP gitu kan suka ada membuat apa gitu kan ya. Kayak sekarang kelas 5 lagi pembelajaran otot dan alat gerak manusia. Nah, kemarin tuh ada praktek membuat ini otot manusia. Nah, suka memberikan link di YouTube. Jadi supaya anak-anak bisa tahu cara prakteknya gimana di YouTube. Nah, paling kayak gitu sih. Kalau untuk pengumpulan tugasnya, Kalau untuk pengumpulan tugasnya, saya mah dikumpulkan setiap hari Senin. Jadi Senin sampai Sabtu ngasih tugas nih, Senin depannya kumpulkan. Gitu. Jadi masing-masing siswa punya 2 buku. Jadi kalau satu dikumpulkan, satunya berarti ngerjain di buku lain. Nanti kumpulin lagi gitu sih kalau di sini mah. gitu. Dengan pembelajaran dari ini Bu, apa saja sih kendala-kendala yang sering Ibu temui juga Ibu alami? Kalau dari guru nih ya, kalau dari guru ada kan guru yang bisa ini ya, apa sih maksudnya nggak gaptek ya. Ada guru yang nggak gaptek dan ada guru juga yang gaptek ya. Kayak maksudnya gapteknya bukan dalam arti negatif gitu ya. Soalnya kan banyak juga yang udah berumur kan, HP juga paling cuman telepon, SMS gitu kan. Sedangkan pembelajaran daring menuntut untuk kirim tugas ya, kirim tugas ke WA. Sedangkan guru yang udah berumur mah boro-boro WA gitu kan. Kendalanya itu. Terus yang kedua media sih, meskipun misalnya sekarang udah canggih ada YouTube, cuman media sarana dan prasarana di sekolah kurang mendukung karena memang susah lah, nggak ada. Nah, pembelajaran daring ini kan Bu menjadikan siswa jadi susah terkontrol secara langsung gitu ya Bu oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Nah, di samping hal itu, apakah prestasi peserta didik menurun atau meningkat? Pandemi ini kendalanya emang bener-bener banyak banget gitu. Udah mah misalnya ya anak teh jarang ngerjain, otomatis kan nilai nggak ada. Tapi aturannya tuh harus naik. Coba mau nilai dari mana guru coba kan? Ya wayahna kemarin kita sebagai guru ya ngebantuin lah gitu. Ya udahlah biarin dah, nilai mah kemarin nggak akan inilah, udah anggap aja amal gitu. Mungkin Bu, guru-guru mengharapkan ya Bu untuk pembelajaran dibuka kembali. Ya amin, mudah-mudahan. Apa sih harapan dan persiapan Ibu ketika nanti pembelajaran dibuka kembali secara rutin? Mudah-mudahan mah pandemi cepet-cepet berlalu biar kita bisa tatap muka sama anak-anak juga gitu. Paling harapannya anak-anak biar inilah pas masuk sekolah teh nggak lupa pelajaran karena apa ya, tahu sendiri yang ngerjain nggak tahu dia nggak tahu ibunya kan ya. Kalau lagi kayak gini mah wallahu alam, yang penting kalau saya mas sebagai guru yang penting ngumpulin ada nilai gitu. Kalau misalnya nggak ngumpulin ya Pak ya, nah nggak ada nilai, tapi ya itu mah udahlah gitu ya. Harapannya yang pertama teh pokoknya itu jangan lupa sama pelajaran, tapi pasti lupa sih gitu, kayak perkalian juga pasti lupa lagi. Yang kedua paling ya anak-anaknya prestasinya setelah tatap muka ya naik nggak turun kayak lagi pandemi kayak sekarang, lebih rajin lagi, lebih pintar lagi, terus paling jaga kesehatan sih kalau memang harus tatap muka lah gitu. Itu Bu yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Mohon maaf Bu telah mengganggu. Iya nggak apa-apa. Iya. Terima kasih telah mau membantu saya Bu. Iya. Mudah-mudahan sukses lulus KKN-nya ya. Amin. Sip.
mangga. Dari hasil kegiatan yang telah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran di sekolah saat ini dialihkan kepada pembelajaran daring. Walaupun masih ada beberapa peserta didik yang melaksanakan pembelajaran luring, dikarenakan ada keterbatasan, yaitu seperti tidak mempunyai gawai dan tidak adanya kuota internet. Namun, untuk melaksanakan pembelajaran luring, tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sekian kegiatan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.